Keluarga kerajaan Allah, mengucap syukur kita boleh kembali berjumpa di dalam renungan harian Livingstone Bethel Area. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mengenai kebenaran yang hakiki. Mazmur 119 ayat 142. Kebenaranmu adalah kebenaran kekal, dan Tauratmu itu benar. Dalam sebuah pengadilan perkara, pencari keadilan akan menunjukkan bukti-bukti, bahkan beberapa bukti diverifikasi secara ilmiah oleh ahli untuk mengkonfirmasi bahwa itu adalah kesaksian yang benar. Semua kebenaran objektif itu untuk membuktikan bahwa orang yang sedang berperkara tidak bersalah. Seorang hakim yang bijaksana tidak hanya melihat bukti, namun juga akan menggunakan akal sehatnya untuk menguji kebenaran subjektif. Renungan hari ini mengajak kita belajar tentang kebenaran hakiki dari Alkitab dan firman Tuhan di dalamnya. Pendeta Stephen Tong dalam sebuah khotbahnya mengatakan bahwa kebenaran tidak hanya pakai otak, namun juga pakai hati. Maka kita tidak hanya melihat Alkitab berdasarkan realitas saja atau kebenaran objektif, namun juga dengan mata hati dan iman kita atau kebenaran subjektif. Kebenaran hakiki Alkitab karena ditulis atas kehendak Allah. Firman Tuhan tidak lahir dari kehendak manusia yang menulisnya. Dorongan Roh Kudus menggerakkan manusia berbicara atas nama Allah. Tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Begitu banyak ayat yang diverifikasi dengan sendirinya oleh ayat-ayat di bagian lain dalam Alkitab. Bukankah kita sering menemukan 1-2 ayat, misal di kitab Perjanjian Lama, kemudian muncul di kitab Perjanjian Baru. Padahal penulisnya hidup di zaman dan tempat berbeda. Sehingga firman Tuhan terbukti konsisten dan tidak mencela-mencela. Hal lain adalah karena Allah kekal, maka firman Tuhan pun kekal dan tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Sejak Alkitab ditulis ribuan tahun lalu dan sampai saat ini, kejadian-kejadian dalam Alkitab telah banyak dibuktikan oleh para ilmuwan secara ilmiah dan ditulis di berbagai media. Bahkan kita pun telah membuktikan sendiri dari pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Kita sering mendengar dan melihat kesaksian orang percaya tentang kuasa firman Tuhan dan pengalaman mukjizat. Sekali lagi, firman Tuhan terbukti secara ilmiah dan pengalaman. Mengalami Tuhan adalah kesaksian dan realitas. Para pejuang iman, bukankah dengan iman kita telah diselamatkan? Oleh karena itu, marilah kita juga menerima, menghidupi, dan mengalami firman Tuhan yang benar dengan cara dan iman yang benar. Amin. Keluarga Allah, apabila Anda terberkati pada renungan hari ini, Anda boleh like, komen, share, dan juga subscribe, dan kiranya renungan ini boleh jadi penguatan buat kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.